Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Telaah Kurikulum Kimia. Materi kali ini adalah perkembangan kurikulum di Indonesia. Perkembangan kurikulum di Indonesia terjadi sejak tahun 1947 sampai 2013, dimulai dari Rencana Pelajaran tahun 47, Rencana Pendidikan Sekolah Dasar tahun 64, Kurikulum Sekolah Dasar tahun 68, PPSP tahun 73, Kurikulum Sekolah Dasar tahun 75, Kurikulum 84, Kurikulum 94, Revisi Kurikulum 94 di tahun 97, Kurikulum Berbasis Kompetensi tahun 2004, KTSP tahun 2006, dan yang terakhir K13. Kurikulum tahun 47 disebut dengan Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan, memakai istilah Leerplan dalam bahasa Belanda, yang artinya adalah rencana pelajaran. Kurikulum ini baru dilaksanakan tahun 1950. Diutamakan pada pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat, materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, serta perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Berikutnya ada kurikulum 64. Pokok-pokok pikiran kurikulum 64 ini adalah pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Pembelajarannya difokuskan pada pengembangan pancawardhana, apa saja, yaitu daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajarannya meliputi moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmania. Berikutnya kurikulum 68. Dilakukan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum ini bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, serta mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikannya diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kurikulum berikutnya tahun 75 mempunyai prinsip berorientasi pada tujuan. Yang kedua, menganut pendekatan integratif, yang artinya setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif. Yang ketiga, menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Yang keempat, menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan PPSI. Yang kelima, dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon dan latihan. Berikutnya kurikulum 84. Kurikulum ini dilaksanakan secara bertahap dari kelas yang lebih rendah berturut-turut ke tahun berikutnya di kelas yang lebih tinggi. Prinsipnya, yang pertama, berorientasi kepada tujuan instruksional. Yang kedua, pendekatan pengajarannya berpusat pada siswa melalui cara belajar siswa aktif atau kita kenal dengan CBSA. Yang ketiga, materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Yang keempat, menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Yang kelima, materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa.
Dan yang keenam, menggunakan pendekatan keterampilan proses. Berikutnya ada kurikulum tahun 94. Kurikulum ini dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum tahun 84. Pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 89 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran yang awalnya dari semester berubah ke catur bulan. Jadi dalam 1 tahun ada 3 tahap: catur bulan 1, catur bulan 2, dan catur bulan 3. Diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran yang cukup banyak. Ciri-ciri kurikulum 94, yang pertama, pembagian pelajaran di sekolah dengan sistem catur bulan. Dalam 1 tahun ada 3 catur bulan. Yang kedua, pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang padat. Yang ketiga, bersifat populis. Artinya, memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Yang keempat, dalam pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Yang kelima, dalam pengajaran suatu mata pelajaran, hendaknya disesuaikan dengan kekhasan konsep atau pokok bahasan dan perkembangan berpikir siswa. Yang keenam, pengajaran dari hal yang konkret ke abstrak, dari hal yang mudah ke yang sulit, dan dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Ada masalah yang dihadapi pada kurikulum 94 ini. Beban belajar siswa terlalu berat karena mata pelajarannya terlalu banyak, dan substansi setiap mata pelajaran tersebut padat juga. Maka materi pelajarannya dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, diubahlah menjadi KBK tahun 2004, yaitu kurikulum berbasis kompetensi. KBK tahun 2004 merupakan suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan dan penguasaan kompetensi bagi siswa melalui kegiatan dan pengalaman sesuai standar nasional yang telah ditetapkan. Pendidikan ini mengacu pada upaya penyiapan siswa yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan. Sejalan dengan visi pendidikan yang mengarahkan pada 2 pengembangan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan kebutuhan masa datang. Sehingga pendidikan di sekolah itu dititipi seperangkat misi dalam bentuk paket kompetensi. KBK ini berorientasi pada hasil dan dampak yang diharapkan akan muncul pada diri siswa melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna. Keberagamannya dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya. Ciri-cirinya, yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan metode dan pendekatan yang bervariasi. Yang keempat, sumber belajarnya bukan hanya guru, tetapi juga sumber lain yang berkaitan dengan edukatif. Yang kelima, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam usaha penguasaan suatu kompetensi. KBK ini direvisi menjadi KTSP tahun 2006. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh
dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Jadi, penyusunannya dilakukan oleh masing-masing sekolah dengan memperhatikan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh BSNP. Pada KTSP ini, sekolah diberi kewenangan penuh untuk menyusun rencana pendidikannya dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan, mulai dari tujuan, visi misi, struktur, muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan, hingga pengembangan silabusnya. KTSP 2006 kemudian direvisi menjadi K13. Pemikiran dikembangkannya K13 ini atas dasar taksonomi yang diterima secara luas, kajian KBK 2004, KTSP 2006, dan tantangan abad ke-21, serta penyiapan generasi tahun 2045. Kompetensi inti pada K13 ini bukan untuk diajarkan, melainkan untuk dibentuk melalui pembelajaran mata pelajaran yang relevan. Semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari di kelas itu harus berkontribusi terhadap pembentukan kompetensi inti dan pelaksanaannya sampai sekarang. Sekian materi kita kali ini, sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.